teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rohim, pastinya di channel AMS. Nah, di video kali ini aku mau melanjutkan video dari sejarah kebudayaan Islam. Dan di video kali ini spesial ditemenin sama siapa ini, namanya adik aku, Halimah. Ya, dia namanya Halimah dan dia itu katanya mau ikut ya. Dia minta ikut, ya udah aku bolehin ikut. Nah, jangan lupa saksikan terus video aku di channel AMS, karena di bulan Ramadan kita akan sering membuat video SKI ya, sejarah kebudayaan Islam. Mungkin nggak sering sih, setiap hari insya Allah ya kalau bisa. Dan ini tuh ceritanya panjang, jadi aku pakai kamera yang memorinya juga cukup besar. Kamera yang satunya ada di sini untuk lighting juga, karena di situ masih kelihatan noise kan ya. Jadi aku pakai ini, kamera ini, handphone ini. Sebenarnya nggak noise tapi nggak bisa. Oh itu pakai stand. Nah seperti ini mungkin tidak noise ini. Aku tak ambil yang dulu. Ya ngapain bu? Adik aku repot, pakai bawa guling segala. Aduh, micnya, sorry, micnya ada di sini. Bentar ya micnya. Nah udah ya. Gimana sinarnya? Masih noise nggak? Iya. Oke. Jadi di sini tuh aku akan melanjutkan sejarah kebudayaan Islam. Waduh, ini cahayanya nggak sah. Ambil tisu. Oke, langsung saja, kenapa dari tadi bicara? Oke, jadi ini cara-cara Rasulullah SAW dalam menghindari pertempuran darah dengan kaum kafir Quraisy dalam peristiwa Fathu Makkah. Judulnya aja udah panjang banget, apalagi jadi langsung mulai. Sebelum memasuki kota Mekah, pasukan muslimin berkemah di sebuah daerah bernama, aduh mata aku sakit. Jadi dia yang mau bacain nanti setengah, kamu satu lembar ini ya. Terus nanti aku ini. Aku ini aja paragrafnya. Ya, dia mau satu paragraf. Oke, kita dengerin aja ya. Silahkan. Ini judulnya dibaca nggak? Nggak usah langsung. Sebelum memasuki kota Mekah, pasukan muslimin berkemah di sebuah daerah bernama Mar al-Zahron. Rasulullah memerintahkan agar pasukan muslimin membuat sebuah api unggun yang besar, sehingga jika dilihat penduduk Mekah akan menyebarkan rasa takut di hati mereka. Keberadaan api unggun besar tersebut ternyata langsung memancing keingintahuan Abu Sufyan yang sedang melakukan pengintaian terhadap tentara Islam. Abu Sufyan dengan didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib menghadapi Nabi, kemudian menyatakan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dah, artinya aku arahin ke aku. Jadi setiap satu paragraf ya kita bacanya. Ini pendek banget. Kenapa aku yang panjang? Coba. Ini pendek, cuman ini aja punya. Oke, aku bacain langsung. Rasulullah SAW telah melakukan persiapan secara diam-diam seraya berdoa, "Ya Allah, tutuplah mata-mata Quraisy agar mereka tidak melihatku kecuali secara tiba-tiba." Nah, itu aja. Sekarang adik aku panjang banget. Oke, silahkan. Setelah Nabi SAW mengumpulkan pasukan, Hatib bin Balta'ah mengirim surat kepada Quraisy yang isinya memperingatkan mereka dari ancaman serangan kaum muslimin. Ali Rabiul Awal berkata, Rasulullah SAW mengutusku bersama Zubair dan Mikdad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia baru pertama ya. Berpesan, berangkatlah sampai kalian tiba di kebun Khok. Karena di kebun itu ada seorang wanita yang sedang membawa surat. Ambillah surat itu darinya.
Kemudian Ali, Zubair, dan Mikdad berangkat dengan menunggang kuda dan setibanya di tempat itu mereka menjumpai seorang perempuan yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya pelan-pelan aja, nggak usah kesusu, soalnya nanti malah salah-salah. Ini penonton malah nggak paham nanti. Oke. Mereka berkata kepadanya, keluarkanlah surat yang kamu bawa. Bentar nanti dulu, bener. Maaf ya memotong. Ini aku akan sedikit jelasin. Kalau teman-teman lihat lightingnya itu mengarah ke dia, emang di bawah sini ada lightingnya. Itu emang aku arahin ke dia. Setiap ada orang yang membaca, jadi ini bagian aku noise, bagian dia itu cerah karena lightingnya mengarah ke dia. Jadi di sini ada 3 lighting. Ayo silakan lanjut. Tanya aku noise. Wanita itu menjawab, aku tidak membawa surat. Akhirnya mereka menggertak, keluarkan surat itu, kalau tidak engkau akan kami telanjangi. Kemudian wanita itu terpaksa mengeluarkan surat yang dibawanya dari gelungannya. Mereka kemudian segera pulang menyampaikan surat itu dari Hatib bin Abi Baltoah kepada kaum musyrikin yang mengabarkan sebagian rencana yang hendak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatib kemudian dipanggil dan ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Hatib, apa maksud suratmu itu? Ia menjawab, wahai Rasulullah, jangan buru-buru menghukum diriku. Aku mempunyai hubungan erat sekali dengan Quraisy, yakni aku bagian dari mereka. Dia di antara orang-orang muhajirin yang bersama Anda, banyak yang mempunyai sanak famili di Mekah yang menjaga keluarga, harta, benda mereka. Sekalipun orang-orang Quraisy itu tidak mempunyai hubungan silsilah denganku, namun aku menginginkan supaya ada beberapa orang di antara mereka yang mau menjaga kaum kerabatku. Aku berbuat demikian itu sama sekali bukan karena aku telah murtad dan bukan pula karena aku ingin menjadi kafir setelah aku memeluk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia telah mengatakan yang sebenarnya kepada kalian. Akan tetapi Umar Rabiul Awal berkata, sesungguhnya dia pernah turut serta perang Badar. Apakah engkau tahu kalau Allah meninggikan martabat orang yang turut serta dalam perang Badar? Lalu Allah berfirman, perbuatlah sekehendak kalian ku ampuni. Oke, udah ya. Ini udah paragraf. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, turunlah firman Allah yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Jadi yang maksud mereka disampaikan adalah berita-berita tentang Nabi Muhammad ya. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika aku jangan ini apa sih? Jika Mana sih? Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka. Karena rasa kasih sayang dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya,
maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Mumtahanah ayat 60. Surat ke-60 ayat ke-1. Silahkan. Kalau dalam baca disimak ya. Ini jangan ditutupin. Jangan gitu. Mukanya jangan ditutupin pokoknya kalau baca. Oke. Seluruh pasukan muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa menumpahkan darah kecuali pasukan Khalid bin Walid yang mendapat perlawanan dari sekelompok pemuda Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pertempuran kecil tersebut mengakibatkan 2 orang tentara Islam syahid. Oke. Sudah? Kaum muslimin berhasil mengumpulkan pasukan sejumlah 10.000 tentara pada saat itu. Keadaan sudah berbaik. Kaum Quraisy ya. Aku mau keluar dulu sebentar aja. Nanti kesini lagi. Kaum Quraisy tidak cukup kuat untuk bertempur melawan pasukan muslimin. Hanya sebagian kecil saja yang melakukan tempur melawan pasukan muslimin. Hanya sebagian kecil saja yang melakukan perlawanan, yaitu kaum Ikrimah dan Sofyan. Selebihnya, mereka meletakkan senjata. Pimpinan Quraisy Abu Sofyan masuk Islam. Sebagai penghormatan atasnya, Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Beliau berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sofyan, ia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman, dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman. Penduduk Mekah pun kemudian berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Demikianlah Nabi Muhammad SAW memasuki kota yang pernah begitu kejam kepadanya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa dendam. Sekarang kota Mekah benar-benar di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Pada saat kemenangan itu, setiap kejahatan yang pernah beliau derita dilupakan. Setiap luka menimpannya telah diampuni. Pengampunan umum diberikan kepada penduduk Mekah. Silahkan. Nih, sekarang. Oke. Silahkan. Wih, ganti kerudungnya kamu. Nabi Muhammad SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Bagian selatan pasukan Khalid bin Walid masuk dari arah hilir atau bawah. 2. Bagian barat pasukan Sa'ad bin Ubadah beserta kaum Ansar. Sa'ad bin Ubadah. Ubadah ini tulisannya. Oke, lanjut. 3. Bagian utara pasukan Zubair bin Awam masuk kota Mekah. 4. Bagian timur pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari arah atas atau hulu, yaitu Bukit Hind. Beliau menekurkan kepalanya sebagai tanda kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dan kaum muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Nabi Muhammad SAW segera memasuki Masjidil Haram dan dikelilingi oleh kaum muslimin. Pada waktu itu di sekitar Ka'bah terdapat kurang lebih 360 berhala. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin segera menghancurkannya. Setelah itu berhala di seluruh penjuru negeri juga dihancurkan. Nabi Muhammad SAW kemudian membacakan firman Allah yang artinya kebenaran sudah datang dan yang batil telah lenyap.
Sungguh yang batil itu adalah sesuatu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 81. Nabi Muhammad SAW kemudian berpaling kepada penduduk Mekah dan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kira-kira akan saya lakukan terhadap kalian ini?" Silahkan. Dia baru benerin kerudung. Udah, nggak usah cantik-cantik kali. Mana ayo? Ini aku. Ya ini deh. Kamu 2 paragraf. Aku 2 paragraf, gak apa-apa, sorry. Yaudah, nanti aku 1 paragraf aja. Ya, udah gak apa-apa. Penduduk Mekah menjawab, "Pasti sesuatu yang baik karena engkau adalah saudara yang baik dan akan memperlakukan seorang saudara dengan baik pula." Nabi Muhammad SAW berkata, "Pergilah, sesungguhnya kalian bebas." Oke. Ini siapa teman-teman yang setuju yang gantiin SKI aku dia? Siapa yang setuju? Gak apa-apa kalau aku baru nggak ada dia yang baca. Gak apa-apa. Tapi maaf ya teman-teman, kalau misalnya aku lagi bacain kayak cerita SKI kayak bacanya kurang lancar gitu Gak karena apa-apa. Baru latihan aku dulu awal-awal juga begitu ya. Gak apa-apa. terlalu cepat. Pemula. Demikianlah sifat mulia Nabi Muhammad SAW apabila ia mau. Tentu ia dapat membalas sakit hatinya terhadap orang-orang yang dulu menganiayanya. Akan tetapi ia tidak melakukannya. Ia justru memberi ampunan. Sekarang kalian tahu, bukan, betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW dengan pengampunan tersebut. Berbondong-bondong penduduk Makkah menyatakan masuk Islam dan beraksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Silakan. Saya. Cepet baca. Ngapain sih nih aku? Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa faktor yang membuat kaum muslimin berhasil menaklukkan Mekah. Beberapa faktor itu adalah sebagai berikut. 1. Hilangnya pengaruh Yahudi. Hal itu terjadi setelah suku-suku Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraizah dihukum oleh Nabi Muhammad SAW karena membelot. Sebelumnya mereka adalah pembantu utama kaum Quraisy. 2. Kaum muslimin makin berpengaruh dalam segala segi kehidupan bangsa Arab. 3. Tidak ada lagi suku lain yang bersedia membantu kaum Quraisy dalam menghadapi kaum muslimin. 4. Kondisi kaum Quraisy makin lemah setelah pemuka-pemuka mereka masuk Islam seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Oke, udah selesai ya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai. Jadi ini 1,5 Ya, 2 lembar nih ya. Tapi 4 halaman, 2 lembar. 2 lembar 4 halaman. Kalian bisa hitung. Itu panjang ceritanya. Panjang semua, nggak ada. Oke, jadi setelah video ini kita akan melanjutkan perang Hunain tapi di video berikutnya ya. Oke, jadi sampai sini dulu video aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah karena kita di bulan Ramadan akan insya Allah setiap hari membuat video sejarah kebudayaan. Insya Allah ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Oke, terakhir nama aku Rohim dan ini Halimah. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.